Seung-yeong mencari ruangan orang-orang yang terinfeksi virus dengan tangan yang diborgol di kursi. Seung-yeong akhirnya menemukan orang-orang yang terinfeksi itu di truk berpendingin. Seung-yeong pun masuk ke truk itu dan mulai merekam kondisi di dalam truk itu. Seung-yeong lalu menghubungi wartawan dan meminta uang bayarannya ditransfer terlebih dahulu sebelum dirinya mengirimkan informasi lebih lanjut. Tapi sepertinya wartawan itu tidak mau sehingga membuat Seung-yeong berteriak. Diduga salah satu orang yang terinfeksi pun bergerak dan bangun. Diikuti juga dengan yang lainnya. Seung-yeong tak bisa berbuat apa-apa. Sebum berusaha mencari dan menelpon Seung-yeong. Seung-yeong mengangkat telepon Sebum dan berkata orang-orang itu bukan manusia. Sambungan telepon Sebum pun terputus. Sebum mencoba menghubungi Seung-yeong kembali. Perawat militer mendengar sesuatu di salah satu truk kontainer dan memerintahkan para anggota lain mengeceknya. Namun Sebum berteriak agar jangan membuka pintunya. Pintu kontainer terbuka sedikit dan terlihat banyak tangan orang terinfeksi memaksa untuk keluar. Dengan susah payah anggota militer menahannya dan terlihat sebuah kursi besi yang dibawa Seung-yeong mengganjal pintu truk sehingga tak bisa tertutup. Dan ternyata Seung-yeong juga sudah menjadi zombie seperti orang-orang yang terinfeksi. Han Tae-suk yang mendapat kabar jika di markas penanggulangan bencana terjadi kekacauan, bergegas mendatangi markas diikuti oleh Yi-hun yang mengetahui jika Sebum juga berada di markas itu. Sesampainya di sana, Tae-suk mengambil senjata dan Yi-hun mengambil bom setrum. Sebum meyakini Seung-yeong belum terinfeksi virus, sehingga Sebum menerobos masuk ke kontainer pendingin untuk mengeluarkan Seung-yeong. Tapi karena orang-orang yang terinfeksi terlalu banyak, Sebum kewalahan membantu Seung-yeong untuk keluar. Pihak militer tak mau mengambil resiko sehingga menutup pintu kontainer. Sebum yang masih berada di dalam kontainer berusaha sekuat tenaga menghalangi orang-orang terinfeksi. Beruntung Yi-hun datang dan menyelamatkan Sebum dan Seung-yeong. Yi-hun melemparkan bom setrum untuk melumpuhkan orang-orang yang terinfeksi sehingga pintu kontainer dapat tertutup. Yi-hun sangat mengkhawatirkan keadaan Sebum. Setelah kejadian itu, Seung-yeong dibawa ke ruangan isolasi dan Sebum mengecek keadaan sahabatnya itu. Seung-yeong meminta maaf atas tindakannya. Saat di dalam kontainer, Seung-yeong melihat keadaan orang-orang yang terinfeksi sangat kacau. Seung-yeong takut dirinya akan berakhir seperti orang-orang terinfeksi itu. Di sisi lain, Yi-hun kesal dengan perlakuan Tae-suk terhadap orang-orang terinfeksi. Tae-suk mengurung mereka di truk berpendingin sampai mati tanpa ada pengobatan sama sekali. Bagi Tae-suk, dirinya hanya bisa bertahan dengan melakukan hal ini daripada harus melihat banyak korban lagi. Tak lama kemudian, Sebum datang dan mendesak Tae-suk untuk segera mempublikasikan tentang wabah ini kepada publik dan segera mencari cara mengobati orang-orang yang terinfeksi. Jika hal itu tak dilakukan, Sebum mengancam untuk mempublikasikan semua hal tentang Han Tae-suk. Sebum merasa khawatir dengan keadaan orang-orang yang terinfeksi. Namun, Yi-hun meyakinkan Sebum bahwa tidak lama lagi pasti akan ada vaksin untuk penyakit itu dan kehidupan akan kembali normal. Yi-hun dan Sebum masuk ke dalam lift untuk menuju lantai apartemennya. Di saat itu, mereka bertemu dengan beberapa penghuni apartemen, termasuk pria apartemen 601. Yi-hun curiga dengan pria itu karena terdapat noda bekas darah di lengan bajunya.
Yihun dan Sebum sudah berada di apartemen dan mengobrol dengan ibu Yihun melalui video call. Dan di saat itu terdengar suara berisik lagi dari kamar 601 yang berada tepat di atas ruangan apartemen Sebum. 안녕하세요, 어머니. Yihun mendatangi apartemen 601. Namun tak hanya dirinya yang merasa terganggu. Ternyata ada juga penghuni apartemen lain yang sudah menegurnya. Pria itu menjelaskan istrinya sedang sakit sehingga selalu melempar barang dan berteriak. Namun Yihun tak mudah percaya. Yihun yang curiga menanyakan tempat kerja dari istri pria itu. Dan keesokan harinya Yihun mengecek tempat kerja istri pria tersebut. Di saat itu, Yihun mendapat informasi dari Kim Jong-kook bahwa kasus di tempat pencucian mobil diambil alih oleh Han Tae-suk. Sebum dihubungi oleh ibunya yang khawatir setelah melihat berita tentang wabah misterius yang mereka sebut penyakit orang gila. Sebum pun melihat berita di TV yang menyiarkan rekaman dari Seung-yong tentang keadaan saat di kontainer berpendingin. Semua orang mendapat pesan bahwa pemerintah akan melarang akses publik termasuk Sebum. Sebum pun bergegas membeli banyak barang kebutuhan, tapi orang lain tidak memperdulikan isi pesan tersebut. Saat perjalanan menuju apartemen, Sebum bertemu wanita perwakilan penghuni yang menegur tindakan Sebum membuka akses pintu darurat di lantai 6. Sesampainya di apartemen, Sebum kembali terusik dengan keributan di apartemen 601. Dengan kesal, Sebum mendatangi apartemen 601 itu. 아내분 괜찮은 거 맞아요? Sebum curiga melihat bercak darah di lengan baju pemilik apartemen. 교수님 이거 불법이에요. Sebum menerobos masuk dan yakin istri pria tersebut sudah terinfeksi penyakit orang gila. 아내분 괜찮은 거 맞아요? Sebum mengetuk kamar mandi di mana istri pria tersebut berada. Tapi pria itu mengatakan sudah 2 hari istrinya berperilaku seperti itu dan juga menyerang orang lain. Sebum perlahan-lahan membuka pintu dan masuk untuk mengecek keadaan. Tapi pria itu mendorong Sebum dan menutup pintunya. 잠깐만 나와보지 마! Sebum melihat istri pria tersebut berubah menjadi zombie. Namun anehnya istri pria itu tak menyerang seperti orang-orang yang telah terinfeksi lainnya. Sebum paham dengan maksud wanita itu yang ingin mendatangi suaminya di luar. Wanita itu keluar mendatangi suaminya. Pria itu ketakutan dan berlari keluar dari apartemen. Tapi istrinya mengejar, diikuti oleh Sebum. Saat di luar, wanita terinfeksi virus itu sepertinya juga melukai seorang wanita tua. Dan akhirnya wanita terinfeksi virus itu berpapasan dengan seorang gadis kecil yang ketakutan melihatnya. Beruntung dengan cepat Sebum menolong gadis kecil itu. Sebum berusaha menahan wanita itu dan akhirnya Yihun datang dan menolong Sebum. Wanita itu kemudian dibawa ke markas penanggulangan bencana. Yihun memeriksa apartemen 601 dan mendapati beberapa bercak darah di kursi dan lantai. Yihun melihat stik golf yang berlumuran darah. Di kamar mandi, Yihun juga menemukan beberapa pil Nex. Han Tae-suk mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan adanya kemunculan virus baru yaitu penyakit orang gila. Han Tae-suk juga menjelaskan ciri-ciri orang yang telah tertular penyakit itu. Di sisi lain, Yihun dan Sebum yang ingin mencari udara segar bertemu dengan wanita perwakilan penghuni yang meminta agar kejadian tadi jangan sampai tersebar. Sebum merasa saat ini dunia sangat kacau, tapi apartemen tempatnya berada terasa sangat damai.
Yihun pergi mendatangi Taesuk untuk menyerahkan pil Next yang ditemukannya di apartemen 601 dan juga ingin bertemu dengan wanita pemilik apartemen 601. Diketahui keadaan wanita tersebut seharusnya sudah mati, namun sesaat sebelum meninggal, penyakit itu berkembang di tubuhnya. Jadi, penyakit itu membuatnya hidup kembali. Padahal bagian dalam kepalanya sudah hancur. Yihun mengetahui wanita tersebut adalah korban pembunuhan suaminya. Yihun berjanji akan menangkap suami wanita itu. Tak lama setelah itu, wanita tersebut pun meninggal. Keesokan harinya, Yihun mendatangi apartemen 601 untuk menangkap pria yang membunuh istrinya itu dengan cara memukul kepala istrinya dengan stick golf. Yihun punya saksi mata atas kejadian itu, yaitu seorang wanita yang pernah datang melihat kondisi istri pria tersebut. Han Taesuk menemui seorang wanita hamil yang sedang sakit. Ternyata wanita itu adalah istrinya yang terinfeksi penyakit orang gila. Suatu ketika Taesuk melihat istrinya digigit oleh seseorang di bagian leher di rumahnya. Setelah itu, Han Taesuk lalu pergi mendatangi Sebum ke apartemen. Han Taesuk menginformasikan bahwa penyakit orang gila telah menyebar di komplek apartemen Sebum. Taesuk tahu hal itu dari pengedar yang dikurungnya di kontainer berpendingin. Pengedar itu mengakui dirinya mengedarkan pil itu di pusat kebugaran dengan berdalih pil itu bisa meningkatkan konsentrasi dan menurunkan berat badan. Karena kemungkinan sudah banyak orang di komplek itu terinfeksi, maka Taesuk menutup semua akses gedung itu, sehingga tak boleh ada satu penghuni pun yang bisa keluar dari komplek apartemen itu. Orang-orang di sekitar pun panik dan ketakutan. Taesuk menawarkan Sebum untuk keluar dari apartemen itu dan membantunya, tapi Sebum menolak dan tetap akan berada di apartemen itu. Sebum menghubungi Yihun dan ternyata Yihun telah berada di komplek apartemen sehingga mereka berdua tidak bisa keluar lagi dari komplek tersebut.